Hai pemirsa Double Pod, kali ini Outfit agak deg-degan untuk memulai podcast kali ini. Di podcast ini saya tuh pegang kendali penuh. Saya curiga kali ini saya ditatar gitu. Tapi no problem. Pemirsa Double Pod, kita bakalan kenalan dulu sama tamu kita yang luar biasa kali ini, narasumber kita yang luar biasa juga kali ini. Iya, thank you. Kita sambut dulu, inilah dia Kojo. Halo. Selamat siang Ko. Siang juga, Ofit. Thank you sudah having me siang hari ini. Of course, ini our honor bisa punya Kojon di sini, mengundang Kojon. Mungkin boleh kenalan. Oke, halo Mirsa, Doublemaker dimanapun mana berada. Nama saya John Peter, saya suami dan ayah dari 3 orang anak. Dan kesibukan saya nggak? Iya dong. Oh ya, kesibukan saya sekarang banyak berkecimpung di usaha sendiri dan juga sekarang banyak membantu di trainer di perusahaan-perusahaan. Wow, oke. Punya bisnis dan juga seorang coach dan trainer juga. Iya, seperti itu. Trainer dalam hal apa nih? Lebih ke soft skill sih, communication, leadership, dan ya soft skill segala macam. Oke, berarti pelatihan untuk kayak karyawan gitu-gitu ya kayak. Yes, betul. Menarik. Ngomong menarik aja udah. Merinding. Menarik. Oke, berarti sehari-hari kegiatan Kojon melakukan bisnis yang dimiliki dan juga trainer-trainer. Selain itu apa lagi kok? Saya juga bantu di gereja, sebuah gereja ya, dan banyak berkecimpung juga di dunia profesional. Jadi membantu mereka untuk berkembang, untuk maju di gereja maksudnya pelayanan gitu. Di small group discussion gitu ya. Terus kok, tadi kan disampaikan juga bahwa di profesional ada ngelatih gitu-gitu. Itu di bidang perusahaan apa aja kok? Yang sekarang memang untuk tahun ini kita belum begitu, maksudnya belum terlalu berkecimpung secara profesional. Karena memang kalau di situ kan harus ada sertifikasi dan segala macam. Dan sekarang membantu di internal sebuah perusahaan, saya nggak bisa sebut nama. Dan juga di beberapa perusahaan yang lain ada. Kadang-kadang dipanggil seperti itu loh. Kalau bidang perusahaannya dalam hal? Manufaktur sih. Oh, manufaktur. Yes. Kita ngajar di budaya kerja, terus budaya perusahaan juga, terus kedisiplinan seperti itu. Kalau background-nya seorang Kojon ini apa sih kok? Background mungkin kayak background pendidikan. Pendidikan, tebak deh apa? Frias tahu? Apa dong? Saya itu marketing. No, lulusan dari perhotelan. Majornya justru culinary. Oh, F&B juga? Yes, culinary. Cookingnya malah. Cookingnya? Yes. Wow. Terus nyambung ya? Tapi banyak yang nggak nyambung gitu sih. Iya, nyambung sih. Semua narasum kita kayaknya nggak ada yang nyambung ya, background sama profesinya. Terus kenapa akhirnya kok John memutuskan untuk beralih ke profesi yang saat ini? Oke, kalau untuk usaha yang saya geluti sampai hari ini, itu karena dari orang tua. Jadi kita bikin baju-baju anak gitu ya. Itu dari orang tua. Usaha keluarga ya? Usaha keluarga, turunan dari orang tua. Tapi orang tua di Malang, di luar kota. Oh gitu. Saya terus ekspansi ke Solo. Saya ekspansi ke Solo. Terus buka di sini dan sampai hari ini. Kemudian untuk yang tadi itu, ternyata saya tuh suka ternyata menggeluti atau berkecimpung dalam human capital industry ini gitu. Terutama untuk kayak mengajari training gitu, itu suka ternyata. Menariknya apa sih kok? Buat saya tuh si everyone grow and maju itu ada kesenangan sendiri ya, gitu. Mereka bisa kayak melampaui dari batas yang mereka punya hari itu. Karena banyak orang kadang-kadang hanya perlu dicelikkan, diajari, ditata kayak gitu loh. Setelah itu untuk mereka bisa stepping stone-nya ini. Dan ketika mereka dibilangkan seperti itu, mereka bisa sebetulnya. Tinggal tunggu diarahin aja sebenarnya. Arahin aja, yang langkah tetap mereka sih. Benar sih. Jadi kayak semacam ada kepuasan juga ya kok ketika memberi sesuatu ke orang, mereka bisa melewati dan sampai tujuan. Ya, gitu. Pengalaman apa yang membuat Kojon itu akhirnya memutuskan bahwa I decide to stay here. In this field of industry? Iya. Karena pasti kan ada tuh kayak percobaan awalnya, terus sampai Kojon memutuskan bahwa wah kayaknya ini aku banget nih. Gitu. Sebenarnya gini, saya paling suka di dunia leadership sebetulnya. Dari dulu? Dari dulu. Karena nggak dari dulu, sekitar hampir sejak COVID rasanya. Berarti banyak ya orang mengalami pengubahan hidup itu saat COVID betul terjadi. Baik. Saya melihat sebetulnya Indonesia ini itu darurat kepemimpinan. Saya merasakan juga sih. Karena kita merasa bahwa jarang sekali kita melihat pemimpin yang ideal. Gitu. Nah, misconception-nya di masyarakat kita, termasuk saya awal-awal adalah ketika kita tidak menemukan itu, kita cenderung menuntut.
Yeah. Aku harus ketemu pemimpin yang seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita belajar leadership itu atau kepemimpinan itu dimulai dari diri kita dulu. Yes. Self leadership dulu. Kita nggak bisa ngajarin orang bagaimana hal yang baik kalau kita sendiri nggak tahu mana yang baik dulu. Gitu. Jadi leadership is always about us dulu, baru kemudian menyalurkan itu ke orang lain. Seperti itu. Itu sih. Jadi awalnya saya melihat itu dan kenapa sih saya kok selalu nuntut orang lain untuk memimpin saya lebih baik? Ya saya aja jadi pemimpin yang baik dulu. Kemudian orang lain bisa melihat, oh ternyata pemimpin ideal atau pemimpin yang saya harapkan tuh seperti yang saya kerjakan hari ini. Oke. Gitu. Nah jadi berubah tuh mindsetnya. Jadi berubah mindsetnya akhirnya. Terus apa hal yang pertama dilakukan saat Coach John itu realize bahwa, oh iya, everything start from us. Itu dari mana? Oke, saya banyak belajar buku dan juga banyak dicerahkan dari kisah-kisah di Alkitab ya. Karena sebetulnya orang itu ada namanya titik balik ya. Titik balik dalam hidupnya. Setuju. Yang ibaratnya mengubah cara pandang dia dan haluannya gitu. Dulu saya orang yang ambisius, sangat into money and everything, karir dan semuanya. Cuman ketika ada satu momen, silahkan dikulik. Nah ini dia. Apa itu? Itu merubah hidup saya 100%. Tentang keluarga? COVID terutama, mau mati. Oh iya kok? Kena berarti waktu itu? Kena. Sampai ke rumah sakit atau? Enggak di rumah. Karena mama saya juga, maksudnya kejadian COVID-nya itu sampai separah apa kalau boleh? Oh enggak, waktu itu saya kan punya asma, turunan asma. Wah itu sih. Jadi waktu itu ketika COVID datang kan pasti tentang paru-paru dan pernafasan kan. Iya. Saya pikir Tuhan, kalau saya kena nih, udah nih, kelar. game over nih saya nih gitu loh. Karena kan banyak juga orang kena dan punya riwayat asma, terus dia menyebar putih-putih itu kayak buat saya, waduh, selesai nih gua nih gitu. Ditambah takut lagi. Takut. Dan memang hari itu memang kena sih. Dan waktu itu drop banget sampai saya tuh inget, saya naik tangga tuh nggak kuat, Ovik. Sampai istri saya bilang, wah, dibopong lah tuh naik tangga, terus dimasukkan ke kamar untuk apa namanya itu? Lockdown, isolasi mandiri itu. Akhirnya 21 hari, disitulah saya merasa itu titik baliknya. Titik balik paling terakhir yang saya ingat itu. Wow. Di situ saya merasa bahwa sebetulnya apa sih yang kita kejar gitu loh. Apa sih yang kita coba cari ataupun apa yang kamu banggakan sih sebetulnya gitu. Sebagai manusia ya. In the end of the day semuanya itu harus kamu give up untuk selesai dengan hidupmu itu. Wow. Nah, jadi itu titik yang membuat Coach John akhirnya mengubah tuh. Betul. Dan diubahkan juga ya. Yes, itu titik terakhir yang sampai hari ini saya ingat sih. Ingat terus. Dan diselamatkan juga pastinya. Yes. Kalau Ovik? Gak ada ya kok. Saya dengar tadi. Tapi di titik itu keluarga Coach John kena semua atau hanya Coach John aja? Semua kena saya ingat, cuman yang paling membekas ke mama saya. Karena mama sampai meninggal, panggil pulang juga. Dan saya cukup dekat sama orang tua saya, terutama mama ya. Dan dia juga sosok yang sangat berperan besar dalam hidup saya, atas perubahan hidup saya juga. Dan saya sering ngobrol sama dia di hari-hari terakhirnya, maksudnya sebelum dia kena ya. Saya banyak ngobrol bahwa mama itu dari ibaratnya kita dari kecil tuh susah hidupnya gitu. Kemudian dia struggle, dia kerja sampai bisa membangun usaha dan sampai begitu ya Tuhan berkati cukup sangat limpah lah gitu. Dan kemudian in the end of the day dia cuma bilang sebetulnya yang mama cari itu apa sih gitu loh. Semua yang mama dapetin juga akhirnya ditinggal. Terus dia bilang sampai hari itu dia masih melayani, masih ke jalan, masih melayani orang-orang terlantar gitu, terus kasih makan anak-anak jalanan seperti itu. Sampai dia tuh tertular waktu dia masih pelayanan itu. Bahkan ketika COVID melanda masih melakukan pelayanan. Masih melakukan itu gitu. Jadi dia bilang kesukaan mama ya ini gitu loh, membagi jiwa spirit of giving-nya itu ke orang lain gitu. Dan itu yang menurut saya achievement yang begitu besar dalam hidupnya, cuman kesukaannya dia itu gitu loh. And then saya mikir lah, oke, kita boleh sih punya karir, kita boleh punya pursue a good life, a good goal, everything, but in the end of the day you have to know. You okay? Iya. Oke. Take a break atau? Enggak. Kita harus tahu the purpose, tujuan hidup kita itu apa, gitu loh. Dan saya rasa Ovik juga punya pengalaman yang sangat luar biasa ya ketika tadi kamu cerita
sampai dipeluk dan segala macam. That's I think experience yang harusnya mengubah hidupmu juga sih. Iya betul. Maybe we can hear from you a little bit. Sama aku ternyata. Sama ya? Jadi mama Okfit itu bisa dibilang persis malah sama kayak mamanya Kojon. Jadi tertular ketika masih melayani orang. Maksudnya mama itu orangnya sangat suka memberi. Jadi ketika teman-temannya kena, dia tuh nggak takut untuk tetap ke rumah teman-temannya, memberikan stok makanan, sembako, bahkan mama kayak noble banget ya. Nggak mau di gerbang tuh nggak mau, harus sampai masuk, harus sampai ini buat kalian, aku mau support. Terus sebagai anak pasti kan khawatir ya kok. Iya, pasti Mama jangan dong. gitu. Enggak apa-apa, mama mau kok. Mama sayang. Dan sama persis semua yang dikatakan. Jadi ya ini hidupku tuh untuk berbagi. Nah, itu sih yang ngebuat. Amazing. Sampai hari ini juga kadang Okfit kalau sampai hari ini kalau misalnya inget mama tuh pasti selalu inget, oh iya, aku punya saudara atau kenalan siapa ya yang butuh bantuan, aku pasti cek lagi karena mama selalu ngelakuin itu. Jadi orang terdekat kita siapa yang butuh, kita harus checking setiap bulan butuh apa. Dan aku rasa juga itu cara Tuhan bekerja sih kok. Always. Iya, jadi berkat yang kita terima kan juga bukan buat kita aja ya. Pasti ada titipan untuk banyak orang di sekitar gitu. Makanya Okfit pun juga sebisa mungkin lanjutin itu. Dan saya lihat memang ada sedikit turun spiritnya mama ke kamu gitu ya. Puji Tuhan. Dan itu warisan yang you cannot measure with everything sih. Iya. Betul. Karena itu momen pengajaran dan nilai yang diwariskan mama ke Okfit. Betul. Kalau orang bilang ini sih kok. Kalau misalnya mama sama aku jalan tuh kayak kakak adik. Karena kayak bener-bener twin gitu, mirip segala macem posturnya, wajahnya. Keren. Gitu. Sama senengnya orang tua kita bahagia. Dan satu lagi, waktu saya karantina itu, malam itu saya kesakitan karena aspalnya mungkin kambuh juga. Dan apa ya, saturasi oksigennya kan kecil. Turun ya pasti. Karena saya waktu sampai di angka berapa itu? Saya lupa ya. Pokoknya sudah kayak kalau ibaratnya saya nggak mau di ronsen by the way, karena saya tahu takut. Aku udah kena nih gitu pasti. loh. Karena penciuman rasa udah hilang semua. Okay. Gitu. Terus malam itu sakit banget itu. Saya cuma bilang ini, Tuhan, kalau ini waktuku, ya udah aku pasrah gitu. Nah waktu saya tidur itu, saya mimpi. Itu lah kalau Okfit kan mimpi dipeluk Tuhan ya. Waktu doa ya. Iya waktu doa. Saya tuh mama datang. Dia bilang, itu kondisi maaf, mama sudah nggak ada. Oh udah mama duluan. Nah, jadi kayak saya tuh kayak setahun setelahnya gitu loh. Kayaknya Covid yang kedua ya, saya lupa. Yang 2021 berarti aku. Yang waktu sebelumnya Kojon kena. Mama itu 2018 meninggal. Oh, udah meninggal. Bukan karena Covid maksudnya? Covid juga. Sorry, 19 ya kayaknya ya. Oh iya, 19 awal, 20 ya. Terus saya setelahnya sih. Nah, waktu itu dalam mimpi ya, mimpi itu mama datang dia bilang gini, enggak, ini belum. Gitu. Terus dia bilang, ada something gede yang memang akan kamu kerjakan ke depannya, dia bilang gitu. Dan at that moment sebenarnya saya bilang, wah, kenapa sih kok gitu loh. Saya nggak ngerti waktu itu mau jadi apa. Kalau udah sakit juga, badannya udah pasrah. Udah pagi itu ketika bangun, saya merasa, oh oke Tuhan kalau belum selesai, ya ayo selesaiin. Maksudnya tugas saya di dunia ini gitu. Iya. Ini agak melo ya, sorry. Gak apa-apa. Maksudnya saya pikir belum pernah ya aku nangis ya. Maksudnya tugas kita, tugasnya Okfit juga mungkin belum selesai. Betul. Tugas kita adalah menghidupi panggilan itu, mengerjakan panggilan itu, dan percayalah nanti one day mungkin mama ketemu kita. Benar. Mama kita masing-masing. Betul. Dan betapa banget. Terus saya ngobrol ke beberapa mentor ya. Saya punya mentor satu. Itu gembala saya sih. Terus dia cuma bilang gini, orang yang kita cintai, yang begitu dekat sama kita waktu di dunia, waktu dia meninggal, sebenarnya dia masih bisa lihat kita kok, gitu loh. Jadi yang Okfit kerjakan, yang saya kerjakan hari ini, itu mereka tahu, mereka lihat, gitu. Walaupun nggak present as physically present gitu, hari-hari hadir gitu ya. Gitu, so I'll be right back. Mari menghidupi panggilan kita. Amin. Amin. Wow, tapi memang benar sih. Kadang tuh momen tinggal sama orang terdekat ya, apalagi orang tua sih. Itu jadi, iya. I know. Jadi momen paling kayak dunia tuh runtuh seketika gitu ya. Waktu itu Okfit berapa lama?
pulihnya? Jadi mama meninggal itu, Outfit ada jadwal kerja harusnya. Waktu mama meninggal itu harus dipostpone sampai cuma 2 hari untuk syuting film. Jadi nggak bisa lama-lama kok 2 hari itu. Tapi setelah mama dimakamkan, Outfit langsung masuk kamar, kunci. Sampai 2 hari itu nggak keluar. 2 hari? 2 hari sih. Tapi setelah itu momennya? Sempat ada momen di mana Outfit bilang, ya udah deh, aku hidup untuk meneruskan mimpinya mama. So good. Gitu. That's good. Iya sih. Tapi terus kemudian juga, tuh kan, jadi ditahan. Tapi terus sadarnya ketika ngelihat adik-adik, karena Outfit punya adik 2 cowok semua. Dan karena tadi Outfit itu look alike mama, benar-benar kayak twin banget, persis semuanya persis. Bahkan ukuran sepatu, ukuran baju tuh semuanya plek sama kok. Jadi adik-adik itu lihat Outfit sebagai figur sosok kayak mama gitu. Jadinya aku ternyata nggak bisa hidup cuman untuk meneruskan mimpinya mama. Ya, tapi aku harus hidup juga sebagai Outfit gitu. Yang ternyata keberadaan aku juga masih dibutuhin adik-adik. Waktu itu lingkungan terkecil aku adalah adik-adik. Adik ya. Dan papa juga pasti. Jadi ya akhirnya ada satu momen yang tapi hidup aku dia terombang-ambing, gimana dong? Waktu itu. Dunianya kan runtuh ya kok. Akhirnya balik lagi ke Tuhan, terus kayak minta diteguhkan gitu-gitu. Keren. Akhirnya ya diberi kemampuan dan kekuatan lebih sih malahan. Sampai ada momen dimana kayak wah seringnya nggak nyangka tuh kayak wah bisa ya sampai sini sampai gitu ini kayak ya. wah kuat juga ternyata gitu jalan bareng Tuhan gitu. Keren. Itu sih, walaupun masih kayak haduh, tapi sampai juga ya. kok gitu. Dan bahkan betul tadi katanya Ko John bahwa mama tuh, almarhumah mama tuh selalu bilang ya, kamu tuh dilahirkan bukan cuman untuk jadi anak yang biasa-biasa aja. Tapi sejak kamu kecil mama tahu kamu punya tugas yang besar. Gitu, jadi itu kayak tertanam deh kok. Dan Outfit meyakini dan mengimani bahwa oh iya benar deh, kayaknya aku nggak mau jadi orang biasa gitu. Aku mau dipakai Tuhan jadi apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan pakai hidupku ini karena aku udah gak ada tujuan waktu itu. Jadi aku udah gak ada tujuan hidup. Udah Tuhan aja deh yang pakai. Aku udah gak ngerti harus apa. Udah Tuhan aja yang pakai. Sampai akhirnya Outfit melayani juga di gereja karena Tuhan suruh kayak ya udah kamu layanin aku gitu. Kayak aku akhirnya ya udah aku mau. Gitu sih kok. Ini nanti tayang nggak ya? Melo banget lagi aku gitu. Ada satu prinsip atau bukan prinsip ya, ada satu hal yang selalu saya tanamkan bahwa ini selalu saya omongkan ke teman-teman yang mengalami masalah yang susah, karena saya pun been there mengalami seperti itu. Titik terendah kita itu akan jadi cerita terindah hidup kita. Bener sih. Dan orang lain yang membutuhkan di momen yang sama, kita bisa bantu mereka. Ya, untuk menguatkan juga ya kayak. Oke, Ko John lagi dong yang ditanyain. Terus semenjak itu selesai COVID, Ko John udah recover itu, udah sembuh, dipulihkan juga. Terus hal pertama apa yang diperbuat? Karena 21 hari pasti prosesnya luar biasa tuh, sendirian gitu. Iya. Sebenarnya setelah itu tetap kita kembali kerja ya, karena kan ada beberapa hal yang harus kita adapt juga di dunia kerja, karena new normal lagi. Iya, karena setelah COVID itu ada beberapa lini usaha kita yang tutup sebetulnya gitu. Ya kan mall tutup semua, terus kita nggak bisa buka, terus juga beberapa toko yang biasanya kita storage secara grosir tutup semua juga, itu barang numpuk gitu. Jadi kayak saya fokusnya lebih ke situ, dan juga kembali memulihkan rasa percaya saya dulu gitu loh, bahwa sebetulnya I live to help people seperti gitu. Waktu saya nggak ngerti sih mau kemana sini juga gitu, tapi akhirnya dunia pelayanan membantu saya untuk pulih. Jadi saya tetap ikut pelayanan, sama kayak Outfit juga masuk ke kesibukan gereja. Walaupun sebenarnya itu bukan substitute untuk apapun ya, kesibukan di pelayanan ya. Cuman again hubungan kita dengan Tuhan itu sih yang terpulihkan, membantu saya banyak. Jadi fokusnya di satu pekerjaan memang, kemudian di keluarga, dan kemudian saya mulai ke small group itu, dan entah baru kayak setahun 2 tahun orang mulai yuk podcast yuk, yuk collab IG yuk, kita ngobrolin ini, ngobrolin itu, ngobrolin ini gitu. Jadi dari situ mulai orang-orang kena ternyata dia lebih ke arah leadership, communication gitu tuh.
tidak juga yang diundang secara resmi, tapi kadang mereka kayak tanya gitu, kalau gini gimana ya? Ada konflik seperti ini, aku harus gimana ya? Gitu-gitu loh, gitu. And saya suka ngobrol kayak gitu. Seperti itu. Kayak tadi misalnya orang konsultasi tentang kayak permasalahan hidupnya mereka atau pergumulannya mereka itu langsung datang ke John gitu. Dalam arti gini, apakah konselingnya dalam arti kayak professional counseling atau sharing sebagai teman gitu-gitu? Lebih ke temen. Atau mereka kayak kadang nggak kenal dari IG, kan saya suka post-post kayak konten gitu-gitu. Seperti itu, dan mereka DM. Karena relate ya, Relate. Terus mereka butuh. Betul, karena butuh mereka penguatan kayak, gitu-gitu. Kadang-kadang orang itu kayak anak-anak muda gitu, kalau ngobrol dengan orang yang mereka kenal malah nggak nyaman. Bener kok. Kadang-kadang kalau orang stranger, tapi yang mereka tentunya percaya gitu, tuh mereka kayak, orang ini bisa kasih masukan yang netral gitu loh, gitu. Jadi mereka lebih kayak, begitu ya. Malah terbuka ya. Malah terbuka gitu. Kita masuknya juga gampang gitu loh. Nasihatin orang yang lebih dekat dari kita, misalnya orang yang dekat sama kita, itu lebih susah. Lebih susah. Daripada orang yang stranger gitu loh. Betul. Karena nothing tulus ya, mereka ya gitu. Cerita apa yang membuat Ko John tuh sempat kayak, lah gitu, ada nggak? Apa tuh? Tentang orang cerita ke Johnny, tentang pergumulannya. Terus Ko John sampai yang, kok bisa gitu, ada nggak pengalaman diceritain tentang kayak gitu? Gitu ya. Tapi tanpa sebut nama ya, nggak apa ya? Nggak, jangan sebut nama. Oke. Ada orang itu DM bilang gini, Ko, kalau saya hari ini meninggal, apakah orang tua saya sedih nggak sih? Itu kondisi orang tuanya masih ada semua? Ada semua. Jadi hubungannya dia sama orang tuanya nggak baik gitu loh. Dia merasa kecewa dengan orang tuanya. Sampai se-anxious itu? Gitu loh. Ya saya cuma kasih pengertian bahwa saya pun orang tua gitu loh. Semarah-marah sama anak, kalau anak nggak ada ya pasti sedih dong gitu. Pasti. Cuman dia selalu ngomong, ya itu kan koko. Kalau orang tua saya nggak bisa seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi again, PR-nya banyak sih gitu loh. Terus sampai obrolannya sampai sejauh apa waktu itu? Apakah maksudnya keep in touch terus sama pribadi itu? Biasanya by DM sih, kalau stranger ya. Oke. Oh itu betul-betul stranger? Stranger, Wow. Kayak misalkan kemarin saya sekitar belum lama sih ke Jakarta, ada pelayanan gitu ya. Terus waktu pulang saya naik gokar. Waktu naik gokar duduk, dia kan cek nama saya tuh drivernya maksudnya? Terus dia bilang gini, Pak, Bapak pendeta ya? Loh, langsung gitu? Iya, dia bilang gitu. Kenapa kok kayak gitu? Kelihatannya dari mukanya, dia bilang gitu. Sepanjang jalan dari Jakarta Timur ke bandara, dia cerita, pergumulannya gini. Terus saya ya gitu. Sampai sekarang masih hubungan. Wow. WA. Sampai segitunya kok? Terus dia ada di fase bahwa dia kecewa sama orang tuanya, terus minggat ke Jakarta, terus di Jakarta dia gokar gitu. Oh gitu. Ya gitu. Anak Tuhan, cuman ya lagi fase kepahitan banget gitu. Iya benar-benar. Karena kadang itu sih, emang kepahitan tuh datangnya nggak tahu kapan dan tiba-tiba bisa lama juga tinggal di hati kita. Seperti itu. Kalau dari Ko John pribadi deh, mengatasi kepahitan tuh gimana? Saya? Sekalian kita bagi nih. Mulai personal ya. Kayaknya itu juga banyak dibutuhin sama adik-adik sih. Generasi yang sekarang ya betul. Bitterness ya. Kita mesti ngerti dulu sih, sebetulnya why-nya ya. The why kenapa kita tuh bitterness. Biasanya yang terjadi hari ini, itu dipicu dari peristiwa kita dulunya. Hari ini kita tersinggung misalkan, saya kepahitan sama orang karena dia ngenyek aku. Sebetulnya ada luka-luka kecil di zaman waktu kita dulu yang belum beres. Nah daripada instead saya membetulkan hari ini yang sekarang sikap punya saya betulin yang dulu-dulu. Ego saya, terus harga diriku kok, kenapa sih saya kok terluka gitu ya? Ada apa sih gitu. Satu hal yang saya belajar, kalau kita nggak beres dengan hidup kita dulu, kita susah beresi hidup orang lain. Benar. Yang masuk ke kita maksudnya, semua serangan. Kan tiap hari kita pasti akan terima hal yang nggak enak ya, cacian, disalah mengerti, wah ini si Ovid hari ini kok biasanya nyapa, hari nggak nyapa, ntar salah lagi gitu, benar. Kayak gitu sih. Jadi punyalah value yang cukup kuat sampai orang lain tuh mau ngomong apa kita nggak goyang lagi. Gitu. Oke, jadi kita berteguh dalam prinsip bukan karena validasi ya, tapi dari orang, dalam kita pribadi. Sendiri. Kalau mengatasi itu takes time, nggak bisa langsung. Takes time. Apalagi zaman sekarang sukanya pada instan kok. Ovid ada pengalaman soal itu? Enggak. Tidak ada. Ada. Tapi sudah selesai puji Tuhan. Jadi memang betul prosesnya lama kok. Ovid ada kepahitan sama keluarga, keluarga nggak usah sebut perannya apa.
Tapi sangat sampai ada momen dimana outfit pengen menyakiti orang tersebut malah. Oh, membalas sampai ya? membalas sampai yang fatal pokoknya. Sampai sefatal parah itu. Padahal figur ini tuh figur yang sangat penting dalam hidup outfit. Terus, tapi itu terjadi sebelum outfit mengikut Tuhan sih. Nah ini beda lagi ceritanya nanti outfit mengikut Tuhan tuh dari tahun berapa ya gitu. Long story short, semenjak berjalan bersama Tuhan itu kayak hatinya tuh udah nggak sebatu dulu kok. Dan dulu outfit sangat pendendam. Sangat pendendam. Jadi misalnya orang menyakiti outfit nih ya kok, level 1 sampai 10. Aku sakit hati di nomor 2 gitu ya. Oh aku akan balik sampai 20 kalau bisa. Separah itu. Oke. Se-ekstrim itu orangnya. Tapi semenjak ikut Tuhan tuh kayak, yaudah deh. Aku selalu kayak, Tuhan dia gak ngerti apa yang dilakukan. Cakep. Udah gak apa-apa dimaafin aja. Aku memaafkan. Keren. Sampai di momen yang kepahitan karena bertahun-tahun ya. Aku dari kecil sampai dewasa. Akhirnya aku memutuskan untuk, kenapa ya aku harus sebenci ini sama beliau. Sampai kebencian. Nah kenapa Outfit akhirnya memaafkan? Karena kebencian ini mengakar dan merambat ke banyak hal. Sampai Outfit melihat orang lain itu nggak layak untuk dihormati karena Outfit tidak menghormati figur ini. Gitu. Akhirnya kayak Tuhan beri pemahaman bahwa ayo kamu nggak boleh kayak gitu. Dan satu momen Outfit doa saat teduh di satu tempat doa gitu. Yang Coach juga tahu. Sampai Outfit benar-benar mencurahkan semuanya dan aku minta diteguhkan bahwa Tuhan tolong dong bantu aku mengucap sampai aku bisa mengucap pengampunan ke figur ini. Dan akhirnya terucap, itu udah kayak apa ya. Plong banget gitu ya? Aduh udah kayak orang tuh berenang, kayak kegerahan tuh kok langsung berenang jeblung. Gitu. Segernya tuh gak bisa diungkapin kayak gitu. Sampai di titik itu. Jadi mulai hari itu aku menyayangi figur ini, menghormati, mencintai sampai yang menular juga ke adik-adik. Karena waktu Outfit tidak menghargai dan tidak menghormati figur ini, adik-adik tuh ikut Outfit. Ikut benci, ikut marah, ikut nggak suka. Panutan mereka. Betul. Nah, jadi ketika Outfit sudah memaafkan dan titik mengampuni paling tinggi, mereka mengikut. Jadi suasana rumah itu jadi lebih kondusif. Iya, dingin, kondusif, lebih mengasihi satu sama lain. Keren. Itu juga perjalanan yang betul tidak mudah dan mengambil waktu yang cukup panjang. Karena memaafkan itu butuh memaafkan diri kita sendiri dulu sih. Oh, that's true. Kalau pengalaman dari Outfit ya nggak sih? Karena kadang kalau kita membenci orang tuh kita menyakiti hati kita juga. Itu aku mengalami sih, makanya bisa ngomong gitu. Terus apa lagi tuh kok setelah? Enggak, kamu aja yang cerita. Curang. Ini apa sih aku dikerjain ini? Terus apa lagi kok yang membuat kok John akhirnya tuh fokus di human capital ini dan pelayanan sih terlebih di sini. Oke, saya percaya gini ya, sebagus-bagusnya kita bangun sistem, tentunya sistem itu dikerjakan oleh manusia. Iya. Nah, dan again kalau kita nggak fokus ke manusianya, sistem sebagus apapun pasti berantakan. Benar sih. Jadi saya fokus ke manusianya, saya fokus ke membangun people-nya dulu. Ketika people itu bagus dan mereka capable untuk maju, mereka yang bangun sistemnya sih. Gitu. Jadi dari dasar dulu ya. Dari dasar dulu. Kemudian saya kenapa concern ke pemimpin? Karena pemimpin itu multiply banyak hal. Dan again kalau kita nggak fokusnya ke leadernya dulu, kita akan capek gitu loh. Karena anak buahnya banyak. Saya tuh punya pikiran, maaf ya kalau saya sih, saya ini usia berapa sih? Udah berapa sih? Tebak deh berapa? Takut lagi. Berapa? 41. 47 tahun ini. Iya kok. Wow, still looks young though. Oh, thank you. Boleh makan? Berkat itu ditraktir sama Kak John ini. Bener-bener ya. Ya, jadi saya mikirnya, how long do we have in this earth? Iya sih. How long gitu loh. Kalau kita nggak mulai membangun itu, jiwa kepemimpinan, jiwa maksudnya profesionalitas kita, mau sampai berapa lama kita punya kontribusi di dunia ini gitu. Saya punya 3 anak, by the way. Oke. Yang nomor 1 udah kuliah. Oh, udah. Serius kok? Udah setahun. Oh, nggak kelihatan ya? Yang nomor 2 SMA, yang nomor 3 masih SD mau masuk SMP. Putra putri? Yang pertama? Putri semua. Oh, semangat Jadi saya paling ganteng di rumah. Wow. Ya. Jadi saya mikir kalau
mereka harus lihat figur yang benar dulu Yes, gitu. yes. Sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai Pasangan juga nantinya. betul pasangan juga. Kalau mereka nggak menemukan itu di rumah, mereka akan cari substitutnya di luar. Nah, itu yang berbahaya. Bahaya gitu. That's why saya memutuskan, oke, let's do this gitu. Karena hidup yang saya hidupi sehari ini itu benar kata Opit, ternyata berdampak juga ke kehidupan orang lain, termasuk orang-orang sekitar kita yang paling dekat itu tadi. Gitu, Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Waktunya udah habis kan? Oh, udah habis, puji Tuhan. okay. Selamat. Sesi dua nanti kita fokus ke dia ya. Jangan ya, saya host aja, oke? Jangan jadi narasumber. Boleh dong Yes. juga kita kasih pesan ke pemirsa Double Pot yang saat ini menonton dari manapun teman-teman berada. Harus seperti apa kita menjalani hidup ini? Silakan kok. Menjalani hidup ini, satu, kalau saya selalu kasih nasihat ke anak muda ya, make mistakes. Malahan ya? Make mistakes, always. Why? But don't stay in the mistakes. Jangan tetap tinggal di kesalahanmu. Perbaiki, karena kita nggak tahu mana yang benar kalau nggak tahu mana yang salah dulu gitu loh. Iya sih. I make 1,000 mistakes in my life. Tapi ketika Tuhan pegang kamu di titiknya masing-masing kita itu tadi itu, momen itu, ya udah gitu. Ikuti titik tadi itu dan ke depannya. Titik apa itu? Masing-masing beda-beda. Ada keluarga, sisi kerjaan, nyawa kayak saya tadi, ataupun anything. Bisa pakai Tuhan untuk jadi titik merubah hidup kita. Gitu. Wow, terima kasih kok. Thank you so much. Untuk pertama kalinya saya menitikkan air mata di Double Pot. Kayaknya besok lagi colong cari narasumber yang aman-aman aja ya. Bahaya banget soalnya. Terima kasih Kojon. Sama-sama, thank you. Tuhan berkati terus Kojon kegiatan dan pelayanannya, kehidupannya, figur ayah untuk anak-anak tercinta. Amin. Pokoknya yang nonton episode kali ini terberkati ya. Semoga semuanya menjadikan obrolan kita ini nggak cuma sekedar materi obrolan doang, tapi bisa membuat lebih kuat lagi ya. Nice. Mungkin untuk yang membutuhkan. Betul. Terima kasih pemirsa. Ini aku baru kali nutup dengan sangat mellow dan slow. Iya ya, kemarin rame gitu ya. terus kok, gila terus. Kali ini berbeda, tapi tetap luar biasa rasanya. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti kita Double Pot. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Write the font, share the love, Double Pot. Bye.